Selamat datang di channel Di Luar Nalar coy, kali ini gue bakal bahas peristiwa Rawa Gede. Langsung aja coy. Di Jawa Barat, sebelum perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi tanggal 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan Laskar-Laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan Parat 1E Para Kompani, dan 12 Jenny Veld Kompani, yaitu brigade cadangan dari pasukan Para dan DST, Depot Spesiale Troepen. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dalam operasinya di daerah Karawang. Tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, kemudian menjadi Komandan Batalion Tajimalela, Brigade 2 Divisi Siliwangi, yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawa Gede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Pada tanggal 9 Desember tahun 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawa Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin istilah penduduk setempat, didredet, ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, tetapi dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawa Gede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawa Gede juga melakukan eksekusi di tempat Standrechtelijk Executies, sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari desa Wamel, sebuah desa di Provinsi Gelderland, Belanda Timur mengirim surat kepada korban perang sebagai berikut, dari arah Rawa Gede tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain, saat malam hari Rawa Gede dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi, diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam, kepala mereka dihantam dengan popor senjata del. Jam 5:30 pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh, semuanya ditembak mati. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawa Gede telah menerima pelajarannya, semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati, padahal Belanda negara demokratis. Semua anak ditembak mati. Desa Wamel pada tanggal 20 September tahun 1944 diserbu tentara Jerman, 14 warga sipil tewas dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Tampaknya dari peristiwa Wamel ini, sang veteran menulis surat penyesalan tersebut. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan sidanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu,
dan kemudian diuruk tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.